It's not even Malaysia's fault. It's those damn Indonesians. Get your shit together, all right? Get some good technology where you can learn Indonesia. Get it. The first thing that jumped in my head is the jackets on backwards. On the motorbikes. Yeah, I was so good. That was one of the first. Hey, what's good, Malaysia? Hey guys, check this out. I was driving home from work yesterday, and Sekarang yang bikin gue bangga adalah Malaysia di peringkat 10. Skornya 1,427. Ini tetangga kita nih bro. Mereka bener-bener nunjukin kalau bisa jadi negara multi etnis yang damai. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Dalam hal ini Malaysia dan juga Singapura adalah mangsanya katanya. Nah, di sini ada seorang Mak Saleh ini ada hal yang dia tidak suka dengan Malaysia, tapi bukan disebabkan Malaysia ya, disebabkan Indonesia. Oke, so mari kita dengarkan apa itu. Nah, tak tahulah ya, saya netizen seberang, netizen Konoha boleh faham ke tak apa yang dikatakannya, tapi nanti Sari coba translate lah sepengetahuan saya ya. Kalian juga boleh memberikan komentar ya. Oke, so kita dengarkan video ini bagaimana. First thing I hate about Malaysia is the haze. And the problem is, Haze. it's not even Malaysia's fault. It's those damn Indonesians. Get your shit together, all right? Get some good technology where you can learn how to plow fields and not have to burn everything down and create this giant ashtray that we have to live in. For crying out loud, get some goddamn tractors, okay? Use those. Plow the fields. Get a till. Those have been around for thousands of years. Till those fields. Get some good dirt. All right, so you have some good fertilizer. I don't have to breathe in your goddamn ashes. I mean, that's the reason why I had a mask in the first place. Before COVID came, I had a mask. Why did I have a mask? Because of the ash coming over from Sumatra into Malaysia. There were years where you couldn't even see the buildings across the street, okay? That was one of the things that really made me want to leave and just go overseas and take a vacation, wait it out, ride it out while it's gone. That just goes to show you how great of a country Malaysia is when its biggest problem, my worst thing, actually is caused by another country. So, Indonesia, get it. But I actually love Indonesia too. I just hate their haze. Permasalahan namanya haze ya, ataupun jerebu, asap ya. Nah, diakibatkan pembakaran ya hutan yang di Sumatera, jadi jerebunya itu sampai ke Malaysia. Nah, membuat dia dan orang-orang turis asing lah ya tak suka itu kalau datang ke Malaysia. Ya jerebu, bangunan-bangunan tinggi pun dia banyak kabut asapnya. Nah, itu yang dia tidak suka kan. Tapi bukan salah Malaysia, salah jiran sebelah ya. Oke, so ini menjadi faktor mungkin udara, padahal di Malaysia ini udaranya itu fresh juga kan. Apalagi di sini tuh banyak pokok-pokok ditumbuhin, tapi tetap dijaga. Nah, tapi disebabkan adanya asap itu tadi, bukan asap, jerebu ya, haze. Itu tadi membuat udara jadi tercemar ya. Nah, jadi yang problemnya terkena imbasnya adalah Malaysia dan juga menyerebak lagi kan ke Singapura kan. Nah, itu yang membuat dia dia pun harus pakai mask juga kemana-mana, disebabkan bukan COVID, disebabkan haze ini tadi. Nah, salah satu kerugian Malaysia juga sempat ya saya tengok baru-baru ini, itu hari sekolah pun ditutup juga ya, dicutikan disebabkan akibat Sumatera itu hutannya itu terbakar. Jadi Malaysia juga yang kena bercuti ya, anak-anak sekolahnya terpaksa ya, tak mau anak-anaknya itu nanti kena
sakit sesak napas ke apa macam lah kan diakibatkan haze ini tadi. Okay, so Indonesia are saying that the haze is not from them. They not from Indonesia, then from where? The haze from Indonesia not only go to Malaysia, no, come to Singapore also. Hey, you think the haze all blow, they gonna stop at the immigration, is it? Of course the haze come lah, lama. Hey. The first thing that jumped in my head is the jackets on backwards. On the motorbikes. Jaket That was terbalik one ya. of the first things like, what is this? You know, I have never seen this in any other place in the world. You know, like there were so many things that I researched about, but none of them prepare you for the entire nation wearing their jackets backwards. I was like, this is super cool. You know, people in Malaysia just do things differently. You know, and I love it. But it makes a lot of sense. It Yeah, shields from yeah. the wind, right, and the coldness. Yeah. Is that why they do it? Actually, once I did the video on my TikTok, the comments that came up from that was so interesting. 50% of them say that it's just easier to wear the jacket backwards. A lot of comments, surprisingly, How is it easier? They mudah don't ya, close they it, don't right? close it. So when they drive, it just can flap at the back. Yeah, and it's like it's easier, and yeah, so it's like Interesting. it's such a Malaysian thing. But going back to a question like of a culture shock, I don't really think so much in that way. It's just that I embraced everything. I embraced it. I felt like this is new and different, and I love it. You know, it wasn't like, I oh love my gosh, I that. have to adjust myself. Yeah. No, I was just like, I love it, I love it. Nah, dia paling dia rasa culture shock itu adalah jaket terbalik ya. Tak ada yang dijumpainya ke banyak-banyak negara dia pergi. Tak ada yang macam Malaysia ya. Di sini ada. Saya pun dulu pertama kali tuh, kenapa ya? Ini pun moto pakai jaket terbalik. Ini pun semua ya. Hampir kebanyakan. Nah, ada juga lah satu-satu yang pakai jaket memang betul-betul dia zip. Pakai macam biasa. Mereka Minah Saleh, Mak Saleh kan. Orang putih ini pun terkejut juga ya. Nah, banyak alasan katanya tadi tuh 50% orang Malaysia menjawab diakibatkan senang pakainya. Tinggal masuk tangan ya. Sudah bawa moto. Ada juga yang mengatakan supaya tidak kena angin kan. Tidak kena angin di sininya. Tapi kalau di jaket macam ini ditutup pun tak kena angin juga ya. Tapi mostly mungkin karena mudah lah, senang ya, langsung masuk tangan sudah siap settle. Gitu. Atau ada jawaban yang lainnya, boleh berikan komentarnya ya. Oke, so ternyata bukan orang Indonesia saja yang terkejut dengan itu. Orang putih pun juga sama ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Hey, what's good, Malaysia? Hey guys, check this out. I was driving home from work yesterday and I saw this brand new car, at least it's new to me. It was a Proton, if I'm not mistaken, but it was one of those electric joints. It looked, I could catch it out, it looked like it said the model was EMAS 7. EMAS 7. It was a very cool color and I was trying to get up in front to see what it looked like from the front, but man, from the back, it was gorgeous, if you know what I mean. It was beautiful from the back. I want to see what it is like in the front. If you guys know what that is, the Proton, the new Proton EMAS 7, I think it was called. Hey, put it in the description. Let me know what it is. And Yes, before you that's guys true. say, yeah, man, I know, I can Google it myself. But if I Googled it myself, then I don't talk to you guys. All right? Anyway, we're here at the Kopitiam Densun shop here in Chinatown, just next door to the Ops, opposite Travelodge. And you know what we're about to do. The whole Oracle team is with me here. You know how we're about to get down. I'm going to show you what we have later on. Then I'll post it and give you guys the feedback as usual. It's going to be the bomb. Hey, good luck, guys. Do. I don't usually care for halal dim sum, but here, this cafe, this Kopitiam, Densun Kopitiam, oh man, they do it right. But guess what? My team let me down. They didn't help me eat any of this dim sum, not any at all. Well, the intern, he had one bao, but I had to eat the rest. Go figure. Nasi lemak.
should I invite them to lunch next time? I think if they don't eat again, I will definitely invite them to lunch because I'm happy to have this all to myself. Good luck, guys. Oke, interesting ya. Tadi itu dikatakannya dia tengok ya dekat jalan itu adalah proton, tapi EV, electric car ya, yaitu IMAS 7 itu adalah keluaran proton terbaru kereta elektrik. Nah, ini yang cakap mbak-mbak itu hari kan, taksi di Malaysia nggak ada kan electric car. Di Indonesia, di Surabaya sudah ada. Nah, itu taksi kan. Ini kereta pribadi. Itulah kan. Nah, Malaysia ini buatan lokal tahu mbak. Bukan buatan luar negara ya. Itu hari ada mbak-mbak katakan meremehkan Malaysia udah ada nggak taksi elektrik. Nah, udah ada sebenarnya tapi tak dijadikan taksi. Kalau misalnya Grab pun ada juga kan. Grab premium. Nah, itu banyak juga kereta-kereta mewah dan juga kereta elektrik. Ini adalah Mak Saleh ini kan, termasuk Mak Saleh juga lah kan. Dia itu terkejut dengan modelan dekat luarnya ya. Ini ada juga banyak sebenarnya yang meremehkan kan. Dia pikirkan kereta buatan tempatan itu mereka belum tahu sebenarnya. Nah, mereka belum tengok langsung ya betapa canggihnya dan hebatnya proton Peron 2 walaupun buatan Malaysia ya, negara kecil yang selalu kalian remehkan, selalu kalian hina kan, tapi mereka juga berhasil membuat kereta ataupun mobil buatan mereka sendiri. Nah, bahkan sudah dikeluarkan electric car-nya juga, yaitu proton IMAS ini. Oke, so kebanyakan lah orang-orang yang meremehkan ya, menghina ini, saya rasa pun mereka pun tak punya sebenarnya dan mereka tak tahu sebenarnya proton itu bagaimana wujudnya. Mereka tahu proton itu murahan, murah harganya, murah pun tapi berkualiti. Macam mana pula? Oke teman-teman, sebenarnya kalau murah itu dibandingkan kereta-kereta import disebabkan di sini cukainya. Nah, cukai untuk kereta tempatan di sini taklah begitu mahal kan, tapi di sini dikenakan cukai kepada kereta-kereta import. Nah, itulah jadi kereta import itu mahal. Jadi itu bukan murah belum tentu tidak berkualiti ya. Oke, nah kenapa orang Malaysia pun pandai-pandai juga ya. Tak mungkin mereka beli murahan tapi tak berkualitas. Mereka pun pandai juga memilih kan, bukan murah-murah juga ya, di atas 60.000, bahkan Proton 50, 70 pun 100.000 juga ya. So bukan murah juga sebenarnya, tapi berpatutan. Nah gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke bro, jadi gini ya, kita bahas lebih detail soal ranking negara-negara paling damai tahun 2024 ini. Seru banget kalau kita gali satu-satu apa yang bikin negara-negara ini bisa ada di posisi mereka sekarang. Yang paling epic tentu aja Islandia bro. Negara kecil di utara sana tetap kokoh di peringkat pertama dengan skor 1,112. Ini kayak udah jadi tradisi buat Islandia buat jadi nomor 1 di Global Peace Index. Kalau lo tanya kenapa mereka bisa stabil banget, jawabannya simple. Mereka nggak pernah terlibat konflik besar, baik internal maupun eksternal. Plus mereka punya sistem pendidikan dan kesehatan yang gila-gilaan bagus. Semua orang kayak fokus sama kehidupan pribadi mereka tanpa ada tekanan sosial yang berat. Santai banget kan? Terus kita lanjut ke Irlandia di posisi kedua. Skor mereka 1,303. Irlandia ini emang sering disebut sebagai negara yang damai banget. Lo tahu nggak? Mereka punya sejarah kelam soal konflik agama dan politik beberapa dekade lalu. Tapi mereka belajar banyak dari masa lalu dan sekarang jadi negara yang harmonis banget. Gak heran kalau mereka bisa ada di posisi ini. Orang-orangnya juga terkenal ramah loh. Kayaknya ini bisa jadi pelajaran banget buat negara-negara lain yang masih sering ribut soal perbedaan. Austria ada di peringkat ketiga dengan skor 1,313.
Negara ini juga menarik banget buat dibahas. Mereka punya sistem sosial yang kuat dan pemerintahnya benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat. Pendidikan, kesehatan, keamanan, semuanya terjamin. Jadi rakyatnya nggak banyak drama. Lo bayangin deh hidup di negara kayak gitu pasti adem banget. Sekarang yang bikin gue bangga adalah Malaysia di peringkat 10. Skornya 1,427. Ini tetangga kita nih bro. Mereka benar-benar nunjukin kalau bisa jadi negara multi etnis yang damai. Padahal kalau dipikir-pikir tantangan mereka gede banget. Dengan berbagai suku, agama, dan budaya, Malaysia berhasil menciptakan harmoni. Gue rasa ini nggak lepas dari peran pemerintah mereka yang sering banget bikin kampanye soal toleransi. Lo pernah dengarkan soal program-program mereka yang fokus kebersamaan? Ditambah lagi, tingkat kejahatan di sana juga relatif rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Gue juga nggak bisa skip ngomongin Singapura yang ada di posisi 5 dengan skor 1,339. Negara kecil ini emang selalu jadi role model. Mereka punya aturan ketat yang bikin semua orang disiplin. Tapi ya, lo tau lah, kadang-kadang ada juga orang yang bilang kalau hidup di Singapura terlalu banyak aturan. Tapi menurut gue, itu justru kunci mereka buat jadi salah satu negara paling damai. Kalau Indonesia mau belajar dari Singapura, salah satunya mungkin soal penegakan hukum yang tegas. Dari Asia, ada juga Bhutan di peringkat 21 dengan skor 1,564. Negara ini emang terkenal banget sebagai negara kebahagiaan. Mereka nggak ngukur kemajuan dari produk domestik bruto, tapi dari indeks kebahagiaan nasional. Gimana nggak damai coba? Orang-orangnya diajarin buat hidup sederhana dan bersyukur. Kalau kita balik ke Eropa, Denmark dan Swiss ada di posisi 8 dan 6. Denmark punya skor 1,382, sementara Swiss 1,350. Ini dua negara yang punya tingkat kesejahteraan tinggi banget. Lo tahu nggak, di sana orang nggak cuma mikirin kerja, tapi juga quality time sama keluarga. Jadi tingkat stres mereka rendah. Ini mungkin yang bikin mereka bisa hidup lebih damai. Nah, gue mau bahas juga soal Inggris yang ada di posisi 34 dengan skor 1,703. Jujur aja ini agak mengejutkan buat gue. Inggris yang kita kenal sebagai salah satu negara maju ternyata jauh banget di bawah negara-negara kayak Slovenia atau Portugal. Gue rasa ini ada hubungannya sama isu-isu politik yang nggak selesai-selesai di sana. Brexit jadi salah satu penyebabnya. Konflik internal dan ekonomi bikin mereka susah naik di indeks perdamaian. Dari semua ini gue jadi mikir, Indonesia kapan ya bisa masuk ke daftar 20 besar? Saat ini kita masih di luar daftar negara yang paling damai. Tapi menurut gue ini bukan hal yang nggak mungkin. Kuncinya adalah fokus ke pendidikan, kesejahteraan rakyat, dan penegakan hukum. Kita juga harus lebih banyak belajar dari negara-negara kayak Malaysia dan Singapura soal gimana mereka bisa menciptakan harmoni di tengah keberagaman. Jadi bro, kalau kita lihat list ini pelajaran yang bisa kita ambil tuh banyak banget. Perdamaian itu nggak cuma soal nggak ada perang, tapi juga soal gimana kita bisa saling menghormati, menjaga toleransi, dan punya pemerintah yang peduli sama rakyatnya. Semoga aja di masa depan Indonesia bisa ikut bangga masuk ke daftar negara-negara paling damai di dunia. Lo setuju nggak? Oke bro, kita bahas lebih lanjut nih, kenapa Indonesia belum bisa masuk ke daftar negara-negara paling damai di dunia, apalagi top 38 ini. Padahal, kalau dilihat dari potensi, Indonesia tuh punya segalanya, sumber daya alam melimpah, budaya yang kaya, dan jumlah penduduk yang besar. Tapi kenapa ya kita masih belum sampai ke tingkat itu? Gue coba breakdown satu-satu alasan utamanya. 1. Konflik internal dan kekerasan sosial. Indonesia tuh negara yang super beragam bro, dari Sabang sampai Merauke, ada ribuan suku, budaya, dan agama. Tapi justru keberagaman ini sering jadi pemicu konflik.
Contohnya aja konflik antar suku atau agama yang sering terjadi di beberapa daerah. Salah satunya kayak yang pernah terjadi di Maluku atau Poso beberapa dekade lalu. Meskipun sekarang udah lebih stabil, trauma dari konflik-konflik itu masih kerasa sampai sekarang. Belum lagi soal aksi kekerasan massa atau bentrokan yang sering banget muncul karena hal-hal kecil kayak sengketa tanah atau masalah politik lokal. Kalau kita bandingin sama negara-negara yang ada di daftar damai tadi, mereka tuh minim banget konflik semacam ini. Kenapa? Karena mereka punya mekanisme mediasi konflik yang efektif dan masyarakatnya lebih teredukasi soal toleransi. 2. Penegakan hukum yang lemah. Jujur aja, bro, hukum di Indonesia masih sering dianggap tajam ke bawah, tumpul ke atas. Korupsi di tingkat elit masih marak, sementara di level masyarakat, keadilan seringkali nggak ditegakkan dengan baik. Contoh sederhananya, ada banyak kasus hukum yang molor bertahun-tahun tanpa kejelasan. Kalau lo bandingin sama negara-negara kayak Denmark atau Swiss, mereka punya sistem hukum yang benar-benar transparan dan tegas. Itulah yang bikin rakyat mereka percaya sama pemerintah. Ceke. Jadi nggak ada alasan buat ribut atau bikin onar. Di sisi lain, aparat hukum kita juga sering dianggap kurang profesional. Masih banyak laporan soal tindakan represif yang justru memperburuk suasana. Hal-hal kayak gini bikin Indonesia susah banget naik di indeks perdamaian. 3. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Indonesia itu negara yang kaya sumber daya alam, tapi distribusinya nggak merata. Lo pasti sering dengar, ada orang yang hidup mewah banget di kota besar kayak Jakarta. Tapi di sisi lain, masih banyak daerah terpencil yang kekurangan akses ke pendidikan, kesehatan, bahkan air bersih. Ketimpangan ini bikin banyak rakyat ngerasa nggak puas, dan rasa nggak puas ini seringkali berujung pada protes atau konflik sosial. Kalau kita lihat negara-negara di daftar tadi, rata-rata mereka punya tingkat kesejahteraan yang tinggi dan distribusi ekonomi yang merata. Makanya, warganya lebih fokus buat hidup damai dan nggak sibuk mikirin ketidakadilan. 4. Politik yang penuh dinamika. Dinamika politik di Indonesia tuh sering banget bikin suasana nggak kondusif. Dari pemilu yang selalu penuh drama sampai demonstrasi besar-besaran tiap ada kebijakan kontroversial. Belum lagi kalau kita ngomongin polarisasi di masyarakat yang makin tajam sejak beberapa tahun terakhir. Misalnya pasca pemilu, masyarakat masih terbelah antara pendukung calon yang kalah dan yang menang. Hal ini bikin energi bangsa terkuras buat debat yang gak produktif, daripada fokus ke hal-hal yang bikin negara lebih damai. Bandingin deh sama Irlandia atau Selandia Baru. Politik di sana jauh lebih stabil dan gak terlalu penuh drama. Mereka fokus ke kebijakan jangka panjang yang bikin rakyatnya sejahtera, bukan cuma cari suara buat pemilu berikutnya. 5. Masalah lingkungan. Lo tahu kan, Indonesia tuh sering banget kena bencana alam, mulai dari gempa, tsunami, sampai banjir. Tapi yang lebih parah lagi, kita juga punya masalah lingkungan yang sering banget bikin konflik, kayak kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Ini nggak cuma bikin masalah internal, tapi juga nyeret negara tetangga kayak Malaysia dan Singapura buat ikutan marah karena asapnya. Negara-negara di daftar damai tadi rata-rata udah punya solusi buat masalah lingkungan mereka. Mereka fokus ke energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi alam. Indonesia, kita masih sibuk debat soal siapa yang salah tiap ada kebakaran hutan, pendidikan, dan kesadaran sosial. Ini poin penting, bro. Negara-negara paling damai biasanya punya tingkat pendidikan yang tinggi. Bukan cuma soal akademik, tapi juga pendidikan karakter yang bikin rakyatnya sadar pentingnya hidup damai. Di Indonesia, akses pendidikan memang udah makin luas, tapi kualitasnya masih jadi PR besar. Ditambah lagi, kesenjangan pendidikan antara kota dan desa masih tinggi banget. Orang yang punya pendidikan rendah cenderung lebih gampang terprovokasi, terutama soal isu-isu sensitif kayak agama atau politik. Makanya sering banget kita lihat aksi massa yang terjadi karena hoax atau misinformasi. Negara-negara kayak Finlandia atau Jepang yang juga ada di daftar damai, fokus banget ke literasi media dan pendidikan karakter sejak dini. Itu yang bikin mereka lebih stabil.
Jadi, apa solusinya? Kalau Indonesia mau masuk ke daftar negara paling damai, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. 1. Perkuat pendidikan, fokus ke pendidikan karakter dan literasi media, biar masyarakat lebih bijak dalam menghadapi isu-isu sensitif. 2. Reformasi hukum, bikin sistem hukum yang lebih adil dan transparan, biar rakyat percaya sama pemerintah. 3. Kurangi ketimpangan sosial. Pastikan semua orang dari Sabang sampai Merauke punya akses yang sama ke pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. 4. Stabilkan politik. Kurangi drama politik yang nggak penting dan fokus ke kebijakan jangka panjang. 5. Jaga lingkungan. Seriusin program konservasi dan energi terbarukan biar nggak ada lagi konflik soal bencana lingkungan. Gue yakin banget kalau langkah-langkah ini dijalanin, Indonesia bisa banget masuk ke daftar negara paling damai di masa depan. Dan lo tahu apa? Itu bukan cuma soal prestis, tapi juga bikin hidup kita semua jadi lebih nyaman dan bahagia. Setuju nggak, bro?